Kabar gembira, Marcelino gantikan bawa KMS Kadeinze menang atas pemuncak klasemen, jaga peluang promosi. Belajar dari Sintayong, Nova Arianto bakal gelar TC Timnas Indonesia U16 di luar negeri. Luar biasa bikin bangga, Sintayong buka-bukaan soal revolusi di Timnas Indonesia. Di luar dugaan, Sandy Walsh nyatakan ingin bela Timnas U23 Indonesia, ini syaratnya. Di luar dugaan, Sandy Walsh nyatakan ingin bela Timnas U23 Indonesia, ini syaratnya. Baru-baru ini Sandy Walsh menyatakan keinginannya untuk membela Timnas U23 Indonesia. Namun kesempatan itu dipastikan tidak akan terjadi di turnamen terdekat yakni Piala Asia U2030 2024. Pernyataan ini dikatakan Sandy Walsh dalam akun YouTube-nya di video vlog yang tayang pada 11 Februari 2024 lalu. Sandy Walsh tengah menonton pasangannya Aislinn Konig yang membela Kanada melawan Spanyol di pertandingan basket untuk kualifikasi Olimpiade 2024. Pada saat itu pula, Sandy berharap Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Olimpiade 2024. Saya benar-benar berharap Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 Paris juga, ujar Sandy Walsh dilansir dari akun YouTube pribadinya. Sehingga saya bisa mungkin bergabung dengan mereka, itu akan jadi pengalaman yang keren, tambah Sandy. Memang kesempatan Sandy Walsh membela Timnas U23 Indonesia hanya mungkin terjadi di Olimpiade 2024. Usia Sandy Walsh saat ini adalah 28 tahun. Aturan Olimpiade mengizinkan 3 pemain senior bergabung dengan skuad. Bisa saja Sandy Walsh jadi salah satu pemain senior yang akan disertakan Timnas U23 Indonesia andai lolos Olimpiade 2024. Untuk lolos ke Paris 2024, Timnas U23 Indonesia mesti menjadi 3 tim terbaik di ajang Piala Asia U2030 2024 yang akan digelar April mendatang. Belajar dari Sintayong, Nova Arianto bakal gelar TC Timnas Indonesia U16 di luar negeri. Pelatih Tim Nasional Indonesia U16, Nova Arianto berencana menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Sebagai asisten pelatih Timnas senior, Nova Arianto tampaknya sengaja mengikuti sejumlah langkah Sintayong yang memang kerap menjalani TC di luar negeri. Nova menyampaikan kalau rencana TC skuad Garuda Asia di luar negeri sedang dikomunikasikan dengan PSSI. Hanya saja asisten Sintayong itu tidak membeberkan negara mana yang akan dijadikan lokasi TC mereka. Rencana TC di luar negeri ada dan sedang dikomunikasikan kepada PSSI, tutur Nova kepada MNC Portal Indonesia. Kendati begitu, untuk sekarang ini Nova tidak ingin memikirkan hal tersebut. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah meracik kedalaman skuad terbaik Timnas Indonesia U16. Tapi saat ini kita fokus terlebih dahulu untuk mencari pemain yang bisa bermain sesuai game plan yang akan kita buat, ungkap Nova Arianto. Nova sudah mulai mencari pemain-pemain terbaiknya untuk masuk dalam skuad Garuda Muda. Pelatih berusia 45 tahun itu telah memanggil 32 pemain untuk menjalani seleksi sekaligus pemusatan latihan gelombang pertama yang berlangsung di Jakarta pada 18 sampai 21 Februari 2024. Dirinya juga menegaskan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan PSSI. Nova menegaskan akan bekerja semaksimal mungkin untuk membentuk skuad terbaiknya dengan harapan melahirkan regenerasi yang baik untuk Timnas Indonesia. Luar biasa bikin bangga, Sintayong buka-bukaan soal revolusi di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong cukup sukses memberikan perubahan di skuad Garuda. Salah satu yang jadi perhatian adalah sikap keras dan disiplin saat berada di Timnas. Selain itu, latihan fisik yang ketat jadi kombinasi untuk menyiapkan skuad Garuda ke arah yang lebih baik.
Hal ini berbuah manis dengan membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong pun menceritakan awal mula dia memimpin latihan timnas Indonesia. Saat awal datang, beberapa pemain melakukan kesalahan dan sudah mendapatkan teguran. Namun mereka terus mengulang kesalahan tersebut dan membuat dia cukup gerah. Pemain melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Kepada pemain saya berkata, saya tidak bisa melakukan ini lagi, ada cara untuk memperbaikinya, kata Shin Tae-yong dilansir dari kanal YouTube RKK Kyungkyule. Pelatih berusia 53 tahun ini mengakui bahwa sikap tegas jadi kunci merubah kebiasaan pemain skuad Garuda. Dia sudah bertekad tidak hanya jadi pelatih tapi juga guru untuk pemainnya. Mereka juga sudah paham dengan aturan ini dan mengerti konsekuensi yang ada. Jadi saya bersama kalian pemain sebagai seorang guru tugas saya mendidik, saya akan menandainya. Jika pemain tidak menyukainya, Anda bisa tidak datang ke latihan meski saya tetap akan datang. Jika kalian tidak mendengarkanku, maka itu sebabnya saya tidak memilih kalian, tegas Shin Tae-yong. Namun menurut STY, butuh waktu agar mereka mengerti dan mulai menunjukkan perubahan. Hasilnya, skuad Garuda saat ini berada di jalan yang tepat dan siap untuk merebut prestasi di depan mata. Kabar baik bagi timnas Indonesia. Andalan lini depan Vietnam bertumbangan jelang laga kualifikasi Piala Dunia. Vietnam kembali tertimpa kabar buruk sebelum jumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam bakal dua kali bersua timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian baru Vietnam bakal menjamu tim asuhan Shin Tae-yong di Stadion My Dinh Hanoi. Sebulan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar, Philippe Troussier sebagai pelatih timnas Vietnam dipusingkan dengan sebuah masalah. Para andalan lini depan pelatih asal Prancis tersebut cedera sebelum main lawan timnas Indonesia. Nama pertama adalah Nguyen Van Toan. Penyerang 27 tahun tersebut mengalami cedera saat timnya Nam Dinh menantang Hai Phong pekan ini dalam lanjutan Liga Vietnam. Nama kedua adalah striker muda Nguyen Dinh Bach. Penyerang 19 tahun tersebut tidak tampil saat Quang Nam bertandang ke markas Becameks Binh Duong dalam lanjutan Liga Vietnam. Pelatih Quang Nam mengkonfirmasi bahwa anak buahnya mengalami cedera. Nguyen Dinh Bach harus beristirahat selama 2 pekan. Kabar buruk berikutnya datang dari 2 pemain senior Vietnam. 2 pemain senior yang dimaksud adalah Kuo Ngoc Hai dan Nguyen Tien Linh. Keduanya sempat absen di ajang Piala Asia 2023 karena cedera. Resiko cedera para pemain Vietnam bakal semakin besar. Hal ini karena antar pertandingan di Liga Vietnam hanya berjarak 4 hari saja. Tentunya kabar ini mengganggu kepala Philippe Troussier. Philippe Troussier wajib mengamankan kemenangan untuk